Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari tim Alam Alam Kadap. Malam ini kami akan Kisah-kisahan Mang lah. berkesahan Ya inggih. berkesahan tentang Tentang isu-isu apa yang isu-isu yang Beredar, muncul, ya, pada beredar. Yang konon katanya di daerah Sungai Matapura. Ini Sungai Matapura. Ini ada sungai. Nah, ini Sungai Jadi Matapura. mitos ya. Mitosnya tuh ada apa, Mang? Mitosnya ini katanya itu ada naga. Naga. Jadi kebetulan kita di sini ada narasumber. Jadi nama ulun ini Ahmad lah. Oh, namanya Ahmad. Ahmad. Panggilan Ahmad. ulun ini Ahmad. Ahmad. Lah. Oh, iya. Jadi ulun ini kan diam di Matapura sana. Oh, iya. Matapura. Oh, berarti Sungai Matapura juga, Bang. uang lingkupnya tuh, Mang. Sungai Matapura Desa Bujo. Iya. Nah, ini beda kampungnya aja. Oh, iya. Beda kampungnya. ini beliau nih istilahnya kan kita sambil kita berkesahan. Nah, karena kita daerah Sungai Matapura. Kalau di Kalimantan Selatan ini ya kebanyakan sungai. Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Borneo punya. Borneo. Borneo. Nah, ini dulu kalau cerita itu kalau ada naga itu di zamannya apa Putri Junjung Buih. Putri Junjung Buih yang punya naga 7 katanya. Jadi di antara 7 tuh kayak apa tuh, Mang? Antara 7 itu ada posisi di mana-mana aja, ada juga kan yang salah satunya adalah Di Sungai Sungai Matapura, Mang lah. Matapura. Oh, jadi di antara 7 tadi berada di Sungai Matapura, Mang lah. Ya, Oh, yang jadi apa kan kalau itu atas banyu sebenarnya. Nah, berarti aneh ya. di bawah laut tuh. Dia di bawah laut. Oh, ini. Nah, anehnya tuh disinilah katanya naga-naga ini tali menjagakan. Nah, di Putri Junjung Buih itu. Nah, kan katanya kan Putri Junjung Buih itu kan disunting oleh Pangeran Suryanata. Ya, Pak Mang, masalah mistisnya gitu, Mang. Kalau masalah mistisnya, ini lu ceritakan kalau Pangeran Suryanata itu asalnya ini kan mau suntingnya oleh Putri Junjung Buih. Dulu itu apa namanya? Harus mengalahkan dulu naga-naganya. Nah, Itu naga-naga yang ada 7 tadi ada atau? 7 tadi. Ada 7. Itu di yang tuh 7 hari 7 malam dia mau apa namanya bertarung. Oh, bertarung. Nah, bertarung sampai alhamdulillah kan dapat ya Suryanata tadi itu bisa kau mengalahkan dengan namanya apa Pertarungan tadi. pertarungan tadi. Oh, iya. Prajurit ini sebenarnya prajuritnya Putri Junjung Buih naga. Itulah apa namanya naga di sini. Kalau di sungai ini naganya tuh panjang. Yang tadi. Kalau hendak mau menyeberang itu dulu dijajak tiga misalnya kan kayak sejenis tanah. Oh, berarti bisa Naik di atas air atau banyu bisa jalan. Oh, Kalau nyawang punya kesaktian, tapi kalau iya. nah ini banyak orang tuh kan kayak sejenis kalau mistisnya kan Bang, orang yang hilang itu misalnya hilang kayak istilahnya tenggelam Atau mati lamas. Mati kalau lamas ngerti bahasanya kan. kalimat orang Banjarmasin. itu pusaran di mana misalnya pusaran satu ini matinya di ujung sana pasti kan harus kembali ke sini. Oh, tuh kenapa tuh, Mang? Jadi misalnya matinya di daerah A, Iya. kenapa ditemukan di daerah B? Itu pasti ada prosesnya tuh, Mang. Disitulah punya kayak bentuk buka portalnya. Oh, jadi ada portal gitu, Mang lah. Ya, portalnya. Ya, setiap kali kan orang ada yang spiritual tuh ada yang macam-macam, ada yang menggunakan pakai bagas kuning lah, ada yang pakai kembang lah, ada yang namanya dengan doa lah, yang alim kan doa atau tepuk kan, itu ada yang muncul di situ dimanapun matinya. Ini ada Bang, ada yang tragedi Bang. Ini. Baru aja nih Ya. selama hanya 3 bulan itu posisinya di situ terus.
Jadi Di sungai orang tadi. mati lamas di lain, Ya, tinggalnya di lokasi satu. ya lokasi itu. Oh, iya, iya. Sampai-sampai kan orang ngasih ada yang namanya wadai 40 macam. Ya, 41 Nah, satu macam. macam dilambuh ke sungai. Ya itu kalau kita orang Yano bisa katakan sihir. Nah, tapi kalau itu kan kebiasaan adatnya, kebudayaan. Kebudayaan. Nah, kebudayaan. Kalau itu kan diadak di Tanggung. Dulu ada yang bang, sampai itu naga tuh marah, sampai mata pura tuh apa namanya Meluap. meluap. Nah itu pernah kejadian tahun berapa itu, dulu sampai meluap kebanjiran. Nah iya itu tadi tabusannya itu harus minta tumbal. Kalau tumbal itu sudah pasti mas. Udah pasti itu ya. Kalau harus yang banyu dalam itu kan ada tumbal, nah itu baru sulit langsung. Sebenarnya bang Nggih. kalau yang namanya tumbal itu kalau di istilahnya itu kan udah pasti kata. Karena apa? Itu tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia yang menantang, ini nggak apa-apa. Oh ini istilahnya hanya hayalan aja. Sebenarnya kalau itu di apa namanya kita langgar, kita tantang lagi, di situ sudah ada lubang, kita masuki, ya itu yang namanya musibahnya. Tapi kalau kita kagak kita tantang, apa kita menghindari, insya Allah tidak ada namanya kecelakaan. Jadi ibaratnya teman-teman, kita jalan ini sudah tahu lubang, kita jalan aja pasti masuk kan. Nah. Jadi gitu, kalau kita udah tahu lubang, kita pastikan jalannya beda tuh. Jadi gitu ya. Ya, Menurut saya gitu ya. Dulu kan naga ini buat kayak kita penyangga. Nah, penyangga di sini. Dat orang Banjar itu naga itu seringkali ya ada minta kayak bentuk diberikan kayak sejenis penyembahan. Ya, sesaji. Nah, kalau bahasanya kan sesajen. Sajian ya, senak lah. Nah, tapi kan kalau itu tapi jarang dilakukan. Kalau kebiasaan kalau ada acara pengantenan. Nah, dulu ada acara pengantenan sampai itu nih di tengah-tengah tuh ada putaran. Oh, itu waktu apa tuh, Mang? Waktu dulu ada kejadian, ada pengantin orang kaya. Orang Iya, kaya itu orang mau yang berada. Ya, orang berada. Orang yang berada. Itu sebenarnya anak melestarikan tadi keadaan apa namanya Banjar. Dan itu perahu naga tadi diikut sertakan. Sini lomba Ya, atau apa tuh, Mang? kayak lomba kan, kalau di Kalimantan kan lombanya lomba jukung. Iya. Namanya gambarnya naga. Oh, iya. Nah, yang jadi masalah itu kan kita kan tahu bahwa ada yang apa namanya minta sesuatu yang ya istilahnya tumbal. Ya itu kejadian itu sampai apa namanya yang orang tuh sampai nih susuk ke dalam. Ada pernah kejadian gitu bang, pas ada acara itu itu sampai si manusia makhluk ya Ya. orang tadi itu sampai kena pagar. Sebenarnya nggak ada apa-apa bang. Oh, iya. Nah itu makanya tiba-tiba itu naga itulah yang di daerah Matapura tuh menyebar. Sisi yang negatifnya kenapa Kalimantan tuh yang sekarang ini kenapa ada banjir, itu akibat olah manusia juga. Oh, ini. Akibat olah manusia dikaitkan dengan tadi ada sosok naga tadi. Oh, ini. Nih. Padahal sosok naga tadi sebenarnya menolong olah penyangga seperti tanggul ya, Tanggul.
padahal menolong. Ya, Niatnya tuh baik lah, ingin menjaga sungai. soknya tanggul Bang. Iya, Iya, kan tanggul. penyangga kan tanggul. Nah, ini. Itulah kenapa di Kalimantan tuh Banjarmasin ada yang namanya cukucuk. Nah, dicukucuki. Oh iya. Nah, dicukucuki dia kayak bentuk tanggul juga. Itulah emang apa namanya dicucuki supaya kada banjir. Bikin Nah, fondasi lah. kalaunya yang tadi membawa itu belum lihat sendiri aja Bang. Ada kuantalnya sebenarnya di daerah sungai tadi. Itu makhluk tuh semua apapun harus lewat sana. Ya kalaunya ada apa minta izinnya aku posisinya di situ. Ya. Kalau kayak istilahnya orang yang sepetua tahu dulu komunikasi di situ. Nah di daerah situ lah yang namanya portalnya Bang. Nah ini jadi yang pian lebih berpengalaman dalam masalah alam sebelah atau alam gaib. Jadi itu tindak lanjutnya supaya bagusnya kayak apa tuh Bang? yang pertama kan tindak lanjutnya kita kayak seorang makhluk manusia tuh kita hindari kalau kita mau ke sungai dulu ya istilahnya permisi dulu, bacaan dulu kah, jangan sampai membuang yang namanya bahasanya keligatan orang tuh. Oh ya kayak sampah tadi Mang lah. Tadi, Oh ya, iya. Teman-teman lah. ini sampah nih yang paling membuat yang jadi bermasalah Bang. Oh Ya. jadi masalah bisa aja kan kayak selokan dibuangi sampah tersumbat ya loh. Oh ini apalagi sungai emang lah. Ada penunggunya lagi nih. Bujo kalau udah seameng ada penunggunya, kalau melihat situasi lingkungan di situ kotor kan penunggunya keberatan. Peribahasa ikan aja kan kalau banyak sampah otomatis tuh nggak mau. Oh nggak mungkin ikan itu ada di situ waktu uang lingkup itu kotor ya. Iya. Oh iya. Apalagi kan Waktu kecil Bang Gini. itu pernah melihat matanya Itu mata Naga. apa? Mata naga. naga di daerah ujung Muara Muara Banjar. Banjar. Oh ini kayak apa tuh Mang kisahnya Mang? Itu yang banyak masyarakat di situ melihat kayak bentuk kijip mata warnanya merah. Ini tuh Itu terjadi tiga hari berturut-turut. Iya, Itu waktunya sore, pagi, siang, malam. malam terjadinya itu sekitar 3 menitan. Itu sekitar jam berapaan tuh Mang? Malam 10 ke atas, 10 ke bawah? 10 ke atas. 10 ke atas. Oh, Nah itu yang orang melihat kayak pakai kapal kan melihat kan dilihat di Pangendang sana banyak yang takut. oh iya. Nah setelah itu munculnya itulah ada kayak bentuk musibah dalam banyu sampai ulun karena ulun lagi kekanakan kan rumah ulun tuh sampai ke ujung sini Bang. Oh, sepinggang. Si pinggang. Nah, akibatnya ada tahu lagi. Akibatnya ada tahu kenapa munculnya mata tadi 2 tadi. Ya kata orang tuh muncul mata itu adalah mata naga. Karena tiap sore itu ada yang berkilauan. Kilauan. Nah, tapi kalaunya sosoknya tuh sampai saat ini orang bingung juga. Tapi kalaunya secara unsur kegaiban itu ada kayak bentuk awan, kayak bentuk awan putih. Itu mode kayak ciri Mang lah. Ya cirinya. Oh, yang. Nah itu kami ngalamin sampai sekampungan itu tolak bala. Oh, jadi dalam ruang lingkup kampung itu melihat penampakan seperti itu Ya. keanehan, jadi ada tolak bala. Tolak balanya. Oh iya. Nah tolak bala itu masyarakat itu kumpul sebelataan. Yang itulah Bang apa namanya
masyarakat memberikan apa namanya selawatan segala macam kan, keliling kampung. Alhamdulillah selama sekitar 3 hari tadi itu surut banjirnya. Oh, ini karena tolak bala tadi. Oh, nah itu kalau yang tadi Pian sampaikan tadi, apa kaidahnya atau istilahnya nantinya ke depannya, yaitu tadi kita harus selalu berdoa. Ya. Nah, pertama selalu berdoa kepada Tuhan. Ya. Sesuatu apapun yang namanya ada kemunculan, kita harus diingatkan dengan zikir lah, dengan doa lah, ataupun kita banyaknya tawasul atau namanya berselawat. Nah, kita kalau kita berselawat, insya Allah kita terhindar dari namanya musibah, bala. Itulah limbah itu kan kalau yang namanya unsur gaib-gaiban, kalau kita namanya kita kok komunikasi dengan membacakan Fatihah, dengan yang namanya didoakan lah, kita berniat selangkah dari rumah, kita sudah berdoa, sudah berniat. Selangkah kita pulang ke rumah, artinya kita berucapan syukur, yaitu selangkah kita kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita pulang, pasti kita mengucapkan Alhamdulillah. Nah, itulah sesuatu yang apapun, kalau kita menghindari yang namanya keanehan tadi, kalau kita doakan, karena kalau di Kalimantan Selatan itu kata-kata adalah sungai yang kalau kita kadang ingat lawan yang ampunnya, kadang ingat lawan ampunnya, itulah yang kita namanya nggak apa-apa, yang pertama buang sampah, buang aja, sebenarnya kan itu kesalahan manusia. Tapi kalau kita mengingatkan memberikan edukasi, insya Allah mudahan tidak ada lagi yang namanya banjir, ada musibah yang seperti tadi. Semoga dari kami, dari tim Alam Kadap, kita berkesahan gini Bang, kita dapat pelajaran tuh, ya, dapat pelajaran nih. Dapat pelajaran, dapat ceritanya. Yang namanya naga segala macam segataan itu adalah Tuhan mengingatkan. Yang namanya yang kada boleh kita tantang, jadinya seperti itu. Tapi kalau yang kada boleh jadi kita tantang, jadi malah petaka. Nah itu sesuatu yang kita tantang itu menjadi petaka. Nah, sesuatu yang kita ingatkan jadi doa. Nah itu. Amin. Itulah dari kami berkesahan tentang di unsur yang namanya Sungai Matapura. Di situ ada naganya yang ceritanya adalah naga Putri Junjung Buih. Nah, itulah dari tim Alam Kadap hanya berkesahan yang namanya manusia. Kalau ada ada salah hilapnya kami minta maaf. Terima kasih dulu. Ini lawan Bang Ahmad. Ini langsung Sidin dari Matapura. Wah, Sidin jauh-jauh datang ke sini. Sidin melihat lokasi sini, belang juga. Alhamdulillah kita ketemu, kita silaturahmi, kita menjaga namanya, mudahan kita sehat keberkataan. Amin. Mudahan di namanya pandemi ini, ini kan masalahnya adalah masalah COVID kan. Moga-moga kan sebelum akhir tahun ini selesai. Kita istilahnya pakai masker juga. Kita ingat itu pokoknya masker, jaga jarak, pokoknya jaga kebersihan lah. Kebersihan, jaga kesehatan. Itu aja. Terima kasih dari tim Alam Kadap. Kalau ada kesilapan atau kekurangan, kami minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tim Alam Kadap.